Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang motor berurutan berulang secara otomatis. Ini adalah tugas dari penggunaan internal memori dan timer. Tugasnya adalah rancanglah instalasi motor dengan sistem kendali motor kerja berurutan secara otomatis, dan motor ini bekerja secara berulang dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila tombol S1 ditekan, maka motor 1 akan bekerja ditandai dengan lampu indikator H1 hijau menyala, seperti itu. Setelah motor 1 bekerja sesuai dengan settingan timer, motor 2 akan bekerja. Apabila terjadi emergensi, maka kita tekan emergensi. Apabila terjadi beban lebih, maka motor akan aktif. Nah, tugas di sini adalah Ananda diminta untuk berpikir membuat logika programnya. Nah, kita akan coba membimbingnya mulai dari awal seperti berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke ladder diagram, kita masuk dulu ke pengendalian motor secara berurutan dengan kendalinya manual ya. Jadi kita pahami ini dulu sebelum kita masuk ke ladder diagram. Kita bikin gambarnya dulu. Gambar pengendali motor berurutan. Nah, kita bikin di sini MCB. Nah, di sini adalah MCB satu pas ya. Kemudian kita pakai emergency switch. Apabila terjadi keadaan darurat, kita bisa menekan emergency switch. Kemudian kita pakai TOR, itu thermal overload relay, sebagai pengaman motor dari beban lebih. Nah, kemudian kita membutuhkan di sini tombol stop. Nah, kita pakai tombol NC stop sebagai tombol off untuk stop. Nah, kemudian kita bikin push button NO di sini ya sebagai tombol start. Nah, kita bikin on 1 karena di sini ada 2 buah on. Nah, di sini baru kita bikin kontaktor 1 sebagai penggerak motornya. Lalu kita berikan titik netral. Kemudian kita lanjut ya. Di sini kontak NO harus kita bikin kontak pengunci karena saklar NO itu bersifat sementara ya, jadi momentary. Jadi dia harus dikasih kontak pengunci K1. Jadi kita selanjutnya akan membuat kontaktor K2 bekerja. Kita bikin di sini. Push button on 2 ini akan bisa bekerja apabila K1 hidup. Nah, seperti ini. Nah, on 2 ini akan bisa bekerja apabila K1 hidup. Di sini kita kasih K2. Nah, on 2 ini kita kasih kontak pengunci di sini K2. Ya. Jadi, seperti ini, apabila K1 hidup, maka K2 baru bekerja. Untuk membuat ke ladder diagram, kita tentukan dulu input dan outputnya. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam pemrograman PLC. Jadi kita tentukan dulu input dan outputnya. Yang masuk ke dalam komponen input adalah mulai dari ini, input dan output. Mulai dari yang kita kotak merah ini, ya, yang masuk ke dalam program, itu MCB tidak masuk ke dalam program. Nah, seperti ini yang masuk ke dalam program itu cuman sebagai input dan output. Nah, kita bikin di sini, kita tentukan dulu inputnya berapa buah. Nah, emergency ini masuk input, TOR masuk input, off masuk input, on masuk input, on 2 juga masuk input. Nah, kita bikin dapat 5 input. Di sini gampang saja Nanda, kita bikin di sini simbol input I1, I2, I3, I4 dan I5. Nah, ini adalah inputnya dari PLC. Untuk menentukan output, nah, kita tentukan outputnya. Jadi output ini kontaktor adalah output. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, ada Q1 dan Q2. Berarti jumlah outputnya ada 2, yaitu Q1 dan Q2. Seperti ini. Terdapat 2 output. Berarti Ananda sudah bisa menentukan mana input dan mana output. Jadi kita tinggal merubah. Nah, kita salah ya bahasanya. Kita tinggal mengubah dari
rangkaian pengendali ini secara manual ya, ke dalam ladder diagram. Nah, jadi seperti ini kita ubah ke dalam ladder diagram. Tadi sudah terdapat 5 input, jadi kalau prinsipnya ladder diagram ini seperti ini ya Nanda ya. Di sini kita bikin tadi mulai dari emergency switch ya, I1, lalu Tor sebagai I2, kemudian push button off sebagai I3. Nah, kemudian kita bikin push button NO untuk start ya, on 1 sebagai I4 dan kita bikin output. Di sini kita beri pengunci key 1. Intinya di sini kita merubah rangkaian vertikal ke rangkaian horizontal. Jadi dari rangkaian manual ke ladder diagram seperti ini. Ini adalah rangkaian manualnya secara vertikal, kita rubah ke sini rangkaian horizontal itu ladder diagram. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke kontaktor 2. Bagaimana supaya kontaktor 2 ini bisa aktif? Nah, seperti ini. Prinsip kerjanya seperti semula ya. Push button on ini akan aktif apabila key 1-nya aktif. Jadi key 1 di sini harus aktif dulu. Apabila key 1 aktif, dia akan mengaktifkan kontak NO-nya push button on 2. Seperti ini. Nah, akan aktif on 2. Kemudian key 2 di sini sebagai pengunci. Nah, Anda sudah paham kan cara merubah dari pengendali motor secara berurutan manual ya, dari kendali manual ke ladder diagram PLC. Nah, kita lanjutkan ke pengontrolan atau pengendali motor berulang otomatis. Kan seperti itu tugas kita sebelumnya ya. Jadi kita akan coba untuk memulainya. Jadi kita mulai dari awal lagi gitu. Jadi Ananda jangan sampai ada lagi rancu bagaimana cara merubah program, ada yang seperti itu bertanya. Jadi mudah-mudahan video ini akan bisa membantu Ananda untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kita masuk ke pengendali motor secara berurutan ya, berurutan, berulang dan otomatis. Seperti itu. Jadi kita coba membuat di sini ladder diagram. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang internal memory. Di sini kita menggunakan internal memory. Di sini ada 3 buah perintah ya, berurutan, berulang, otomatis. Seperti itu. Kita gunakan internal memory di sini ya, sebagai kontrol relay-nya, kontrol relay. Nah, seperti itu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan internal memory di video sebelumnya. Jadi kita tinggal mengaplikasikan saja di perintah soal seperti yang tertera pada gambar ini. Nah, kita ubah ke laddernya langsung. Ada emergency switch ya sebagai I1. Ada Tor, kita bayangkan ya, Tor sebagai pengaman, I2. Tor juga bisa tidak sebagai input di sini, hanya sebagai pengaman bisa. Kalau kita hilangkan Tor juga nggak masalah. Ini kita bikin off sebagai I3 dan on sebagai I4. Kemudian coil ya, coil M1 internal memory. Di sini kita kunci jadi internal memory. Nah, internal memory ini yang akan mengaktifkan si output. Nah, apabila M1 ini aktif, maka kita bikin di sini kontak NO-nya M1 ya. Maka kontak M1 ini akan mengaktifkan si Q1, output Q1 atau motor Q1. Jadi, apabila motor Q1 ini bekerja atau aktif, kita bikin di sini lagi kontak NO. Untuk kalau diaktif, dia akan menutup ya, menyambungkan arus ke si timer. Karena di sini adalah otomatis jadi timer. Nah, kita setting di sini 5 detik. Di saat 5 detik, maka timer ini akan mengaktifkan si coil Q2. Nah, kita bikin kontak NO timer ya. Apabila diaktif, dia akan menutup. Nah, seperti ini. Kita bikin di sini adalah Q2. Nah, motor 2 akan bekerja seperti itu.
Berarti kita sudah, nah ini sudah terjadi ya, program, sudah kita bikin program kontrol motor berurutan secara otomatis. Berarti berurutan secara otomatis. Nah, kita akan lanjut ke bagaimana cara supaya motor ini berulang. Nah, di sini kita membuat programnya berulang. Tugas Ananda di sini adalah untuk membuat program secara berulang. Jadi, Ananda tinggal membuat logika programnya seperti apa. Jadi, di awal ini kan berulang ini sebelum dia hidup kembali seperti ini. Dia hidup motor 1 jalan, kemudian motor 2, habis itu dia mati lagi dulu, ya. Mati dulu baru dia hidup kembali. Jadi kita membutuhkan timer untuk mematikannya di sini. Nah, key 2 kita pakai di sini key 2. Output key 2 apabila key 2 aktif, dia akan menghidupkan si timer T2 di sini. Kita setting misalnya 5 detik di sini ya, 5 detik, maka kontak M1 akan hidup. Seperti ini. Kontak M2 akan hidup. Nah, kita kunci dengan M2 di sini. Nah, fungsi dari M2 di sini adalah untuk mematikan kontak si yang mengaktifkan motor 1 dan motor 2. Nah, jadi ini M2 ini berfungsi untuk mematikan kerja motor 1 dan motor 2. Nah, seperti ini. Sampai di sini Ananda Ibu bimbing. Nah, kemudian kita lanjutkan seperti apa cara mengaktifkan kembali program ini. Jadi Ananda coba dulu membuat logika programnya. Nah, tugas Ananda ini kan sebenarnya adalah motor kerja berurutan, berulang, otomatis. Nah, di sini tugasnya sampai di situ tadi kita membuat logika program bagaimana supaya program ini bisa mematikan motor Q1 dan Q2 sebelum dia berulang kembali bekerja, seperti itu. Nah, setelah itu Ananda buat logika programnya untuk mengulang program ini secara otomatis. Nah, referensi lain banyak di Google atau di sumber-sumber belajar lain. Jadi Ananda kita bimbing, Ibu bimbing ya, untuk mengembangkan logika berpikirnya. Di sini Ibu kasih kata kuncinya ya. Ada 3 internal memory. 3 internal memory di sini. Yang pertama, kita gunakan internal memory ini sebagai kontrol motor Q1 dan Q2 ya, sebagai kontrol relay yang itu. Yang kedua, internal memory 2 sebagai alat mematikan motor Q1 dan Q2 ini. Nah, yang berikutnya internal memory yang ketiga sebagai untuk mengulang program. Nah, jadi Ananda tolong kembangkan logika berpikirnya seperti apa. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.